Alhamdulillah sudah fix bisa main. Mes Hilgers dan Liano Reijnders resmi pindah federasi. Timnas Indonesia optimis target 15 poin tercapai. Semoga ada keajaiban demi Indonesia. Maarten Paes cedera pergelangan tangan, kabar sangat buruk bagi Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata manajer Bahrain jelang lawan Timnas Indonesia, striker gacor andalan kami dalam pemulihan akhir akan kami hancurkan gawang Timnas Indonesia. Bos PSSI Thailand dukung penuh Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, sebut satu faktor buat cemburu. Kembali dipanggil Timnas Indonesia, PSS Sleman bersyukur dan berharap Hoki Caraka dapat tingkatkan performa di pertandingan internasional. FC20 versus Fenerbahce, Jose Mourinho ketar-ketir hadapi pemain Timnas Indonesia, Mes Hilgers CS di kandangnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah sudah fix bisa main. Mes Hilgers dan Liano Reijnders resmi pindah federasi. Timnas Indonesia optimis target 15 poin tercapai. Erik berharap tambahan kekuatan ini membuat skuad Garuda makin percaya diri. Dia ingin pasukan yang ada saat ini bisa mendapatkan prestasi dan terus menunjukkan perkembangan positif. Tentunya butuh kerjasama dari semua pihak termasuk supporter yang terus memberikan dukungan. Ketika Timnas mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Cina nanti, ujarnya. Mes Hilgers dan Liano Reijnders sudah resmi melakukan langkah akhir untuk membela Timnas Indonesia, yakni berpindah federasi. Sebelumnya, Mes dan Liano diproyeksikan untuk membela skuad Garuda pada laga melawan Bahrain dan Cina. Berkas mereka juga sudah diproses dengan cepat dan sumpah WNI akhirnya terlaksana di Belgia. Hadirnya dua nama tersebut akan membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi untuk skuad Garuda. Terbaru, perpindahan federasi Mes dan Liano sudah berjalan lancar. Artinya mereka akan debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Kepastian dua amunisi baru itu perkuat Timnas terjadi setelah FIFA menyatakan bahwa kedua pemain eligible untuk bermain mewakili PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi modal penting. Namun hal tersebut tidak menjamin skuad Garuda akan dengan mudah mendapatkan poin di laga selanjutnya. Apalagi mereka memasang target untuk mendapatkan 15 poin di putaran ketiga ini. PSSI sudah mencoba mengusahakan yang terbaik termasuk memproses Mes dan Liano dengan cepat. Hadirnya dua nama tersebut membawa optimisme tinggi agar Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal di markas Bahrain dan Cina. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mes dan Liano. Kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, ucapnya.
Semoga ada keajaiban demi Indonesia. Maarten Paes cedera pergelangan tangan, kabar sangat buruk bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Maarten Paes dikabarkan mengalami cedera. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yakni Bahrain dan Cina. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah karena Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024 mendatang. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan bertolak ke Cina untuk bertanding melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024. Meski akan melawan musuh kuat, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang apik. Pada dua laga sebelumnya, anak-anak asuh Shin Tae-yong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Cina malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang. Keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia kala itu tidak lepas dari sosok kiper anyar Maarten Paes. Paes benar-benar tampil gemilang di bawah mistar gawang tim Garuda. Ia menjadi sosok penting dalam keberhasilan Timnas Indonesia mencuri poin dari 2 tim langganan Piala Dunia. Kehebatannya di bawah mistar gawang itu pun membuat Paes kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun baru-baru ini kabar buruk menimpa Paes yang membela FC Dallas di Major League Soccer dalam kurung MLS. Paes dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan jelang pertandingan melawan San Jose Earthquakes di Stadion Avaya pada Rabu dalam kurung 2 Oktober 2024 waktu setempat atau Kamis pagi hari waktu Indonesia Barat. Kiper berdarah Belanda itu pun harus absen membela FC Dallas dan tidak masuk ke dalam skuad. Kepastian soal cederanya Paes juga sudah dikabarkan oleh klubnya FC Dallas. GK Maarten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, cuit FC Dallas. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Kata manajer Bahrain jelang lawan Timnas Indonesia, striker gacor andalan kami dalam pemulihan akhir akan kami hancurkan gawang Timnas Indonesia. Manajer Bahrain Mahmoud Riyad mengungkapkan persiapan menjelang melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain akan menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024. Setelah itu Bahrain akan bertandang ke markas ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Arab Saudi, Bahrain menggelar pemusatan latihan internal. Persiapan sudah dimulai kemarin tanpa kehadiran pemain Al-Qaldiyah untuk mengikuti Piala AFC. Selain pemain Manama yang akan bertandingan pada pertandingan putaran berikutnya di Liga Primer. Setelah itu semuanya akan masuk dalam daftar pemain timnas, kata Riyad.
Lebih lanjut, Riyad mengungkapkan bahwa salah satu pemain yakni Ismail Abdul Latif dalam masa pemulihan akhir. Tim akan berangkat ke Arab Saudi pada 11 Oktober setelah pertandingan melawan Timnas Indonesia. Semua pemain sudah siap sepenuhnya kecuali Ismail Abdul Latif yang masih dalam tahap akhir pemulihan, ujarnya. Ismail Abdul Latif adalah striker berpengalaman di Timnas Bahrain. Pemain 38 tahun itu sudah mencatatkan 67 pertandingan. Selain itu, ia sudah mencetak 31 gol untuk Bahrain. Sementara itu, Bahrain pada Selasa dalam kurung 1 Oktober 2024 dikabarkan melanjutkan latihan tertutup untuk melawan Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bos PSSI Thailand dukung penuh Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, sebut satu faktor buat cemburu. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand dalam kurung FAT Nuapan Lamsam atau yang biasa disebut Madam Pang memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melanjutkan tugas pada bulan Oktober ini dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Pasukan Sintayong membawa misi untuk mendapatkan hasil maksimal di laga tersebut demi menjagakan lolos ke Piala Dunia. Perjalanan Indonesia untuk mencapai tahap tersebut memang cukup panjang. Namun dia hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia membuat harapan tersebut semakin kuat. Madam Pang menjelaskan bahwa sudah banyak perubahan di Timnas Indonesia. Kerja Ketua Umum PSSI Erick Thohir sejauh ini memberikan dampak positif. Prestasi Timnas juga terus menunjukkan grafik yang meningkat sejauh ini. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaan Anda, kata Madam Pang. Membawa nama ASEAN, pihaknya cukup bangga melihat perkembangan Timnas Indonesia, termasuk menjadi satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Dia berharap Indonesia bisa melangkah jauh di ajang ini dan berjuang maksimal. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia yang berjuang untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, lanjutnya. Dia berharap pertemuan dengan Ketum PSSI bisa menghasilkan kolaborasi di masa depan. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia, FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini dalam kurung kantor FIFA di Indonesia. Saya sangat senang datang dan bertemu Anda, ujarnya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they Kembali dipanggil Timnas Indonesia, PSS Sleman bersyukur dan berharap Hoki Caraka dapat tingkatkan performa di pertandingan internasional. Timnas Indonesia bersiap melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal melakoni 2 laga tandang lawan Bahrain dan Cina. Laga tersebut bakal digelar pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2024. Kedua laga diprediksi bakal menjadi tantangan berat bagi tim asuhan Sintayong.
PSSI telah mengumumkan 27 pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Salah satu pemain yang mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat lini serang tim Merah Putih adalah Hoki Caraka. Striker muda ini tak lepas dari performanya yang semakin menanjak bersama PSS Sleman. Penyerang kelahiran Gunung Kidul tersebut baru mencetak 2 gol dalam satu pertandingan kontra Arema FC pada lanjutan pekan ke-6 Liga 1 2024/2025. Selain itu, Hoki selalu jadi andalan PSS Sleman di sektor lini depan pada Liga 1 2024/2025. Catatan tersebut membuat bintang muda PSS Sleman makin bersinar. Manajemen PSS Sleman sangat bangga dengan pemanggilan Hoki Caraka ke skuad Timnas Indonesia. Penyerang 21 tahun tersebut dinilai mampu membuktikan kualitasnya di level klub sehingga dapat panggilan ke tim nasional. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil Timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga, ujar manajer PSS Sleman, Leonard Tupamaho. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil Timnas, imbuhnya. Pengalaman Hoki Caraka di level internasional jadi berkah tersendiri bagi klubnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, FC Twente versus Fenerbahce, Jose Mourinho ketar-ketir hadapi pemain Timnas Indonesia Mes Hilgers CS di kandangnya. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho ketar-ketir jelang bentrokan melawan FC Twente dalam lanjutan Liga Eropa 2024 hingga 2025. The Special One mengaku selalu kesulitan ketika menghadapi klub asal Belanda. Fenerbahce akan melawat ke markas FC Twente di De Grolschvesten Enschede, Belanda, Jumat 4 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini menjadi rintangan kedua bagi Mes Hilgers CS di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Fenerbahce sendiri merupakan klub asal Turki yang diarsiteki pelatih anyar yakni Mourinho. Dengan segudang pengalamannya, tentu pelatih asal Portugal itu diharapkan mampu meredam The Tukers. Namun begitu, Mourinho memberikan pengakuan jujur soal betapa sulitnya menghadapi klub asal Belanda. Apalagi Twente bermain di hadapan publiknya sendiri yang pasti akan membuat sulit Fenerbahce. Selalu sulit bermain melawan tim Belanda. Saya tidak begitu ingat pertandingan mudah melawan klub Belanda, ujar Mourinho dilansir dari situs resmi FC Twente Kamis (3 Oktober 2024). Ketika mereka bermain di depan penontonnya sendiri dalam suasana yang baik, itu selalu menciptakan sesuatu yang positif dan menyulitkan kami, lanjut pria berusia 61 tahun tersebut. Apalagi ada pemain posisi back yang sedang ngehits yang baru saja pindah warga negara ke Indonesia.
yang saat ini menjadi sorotan dunia timnas negara tersebut. Pasti dia akan bermain sebaik mungkin seperti saat lawan Manchester United.